catatan juga. Tapi paling enggak dapat poin-poinnya, intinya apa aja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdillah Amir Sanad aslinya. Cuman saya pakai Abdillah Sanad kalau nggak di Facebook, Instagram, di YouTube, biar lebih gampang aja. Soalnya kalau kepanjangan juga ini. Terus saya jadi certified coach sebetulnya dari 2017, cuman nggak aktif. Jadi saya aktifnya baru Februari tahun kemarin. Baru 1 tahun lah saya fokusnya di dunia pengembangan diri ini. Dan concern saya, fokus saya, itu ke transformasional sama ke life. Jadi transformasional itu untuk perubahan hidup. Orang dari pegawai, karyawan ingin berubah menjadi seorang pengusaha, kan harus ada transformasinya, nggak ucul-ucul, dia langsung lompat gitu, jatuh sandung bahaya. Jadi kita mainnya di mindset. Jadi kalau di coaching saya lebih banyak mindset. Bagaimana merubah mindset seseorang, bagaimana biar dia sadar bahwa sebetulnya dia tuh punya kekuatan. Jadi kalau kita di coaching, kita percaya setiap orang sudah punya kekuatan di dalam dirinya, dan yang dia perlukan sebetulnya kesadaran diri, bahwa kekuatannya itu ada pada dirinya. Oke, kalau umpamanya saya ngomongnya kecepatan, bisa ditegur ya, nggak usah sungkan-sungkan, biar apa namanya, bisa ngikutin. Saya sendiri nulis buku, ini yang dikasih sama Ulfa itu adalah Life with Goal ya, yang mau kita bahas sekarang. Itu ditulis tahun 2018 awal. Januari saya nulis, Maret saya terbitkan. Waktu itu saya masih kerja di Saudi, di swalayan Indonesia, jadi kita ngimpor barang-barang Indonesia. Kita termasuk alhamdulillah yang terbesar di Madinah, gitu kan, markasnya di Madinah. Terus saya lihat, jadi sebetulnya saya punya satu, dalam tanda kutip, tergelitik ketika saya ngobrol sama TKI-TKI di sana, gitu, saudara-saudara kita. Di sana itu ada banyak orang yang kerja 20 tahun, 15 tahun, di atas 10 tahun pokoknya banyak. Dan dia setelah pulang ke Indonesia, biasanya 2-3 tahun itu balik lagi ke Saudi. Dan Saudi itu negara yang nggak ideal sebetulnya untuk pekerja kasar. Karena di sana jangan harap kayak di Indonesia, semua orang bisa ngomong, enggak. Jadi kita yang namanya ngomongin pemerintahan di sana takut, gitu kan. Yang kedua, kalau ada apa-apa, kalau kita urusan sama polisi, terus lawan kita adalah orang yang Saudi, itu orang Saudi selalu menang, gitu. Jadi kita lebih banyak sabarnya kalah. Terus saya mikir gitu kan, ini orang 10 tahun, 20 tahun kok tahan gitu loh. Akhirnya saya cari sebetulnya masalahnya di mana sih orang-orang ini kok bisa mereka terperangkap dalam tanda kutip 20 tahun di negara yang sebetulnya nggak ideal buat para pekerja kasar itu. Dan saya menemukan satu garis benang merah. Ternyata orang-orang yang bekerja sampai lebih dari 10 tahun itu adalah orang-orang yang nggak punya goals. Nah, jadi goals itu apa? Goals itu sebetulnya suatu tujuan, atau lebih tepatnya suatu gambaran hasil dari apa yang kita ingin dapatkan di masa depan. Jadi hasilnya apa di masa depan dan gambarannya harus jelas. Baru itu kita sebut sebagai goals. Nah, kebanyakan orang bukan membuat goals di dalam kehidupannya, tapi membuat keinginan. Seperti teman-teman saya yang di Saudi itu, mereka ngomong, setelah dari Saudi, saya 5 tahun ngumpulin uang, balik ke Indonesia, saya mau jadi pengusaha. Usahanya apa nggak tahu. Jadi pikiran mereka, kalau mereka punya uang, mereka bisa sukses dalam berusaha. Kenyataannya nggak begitu. Kenyataannya ada banyak teman-teman di sana yang sudah bekerja sampai puluhan tahun, dapat uang, balik, nggak jalan usahanya, balik lagi ke Saudi, dan gitu terus. Jadi kayak lingkaran setan lah saya ngomongnya. Kayak kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai rat race. Jadi kayak apa, roda hamster, kita lari di situ-situ aja.
Di situ kebetulan saya sudah certified coach waktu itu, dan saya akhirnya mikir sebetulnya yang dibutuhkan sama mereka apa. Dan saya nemuin satu miss, satu hal yang terlewatkan oleh banyak orang, yaitu apa? Goals. Akhirnya saya selama 3 bulan nyari fokus tentang goals, belajar tentang goals doang gitu. Di internet, baca buku, beli waktu itu di Google Play, mengenai tujuan hidup doang. Ini sebenarnya goals-nya seperti apa. Dan ternyata di Amerika, kita ngomong Amerika ya, negara yang sudah maju, tahun 2016 orang Amerika yang bikin goals itu cuma 3%. Itu negara yang sudah maju. Di Indonesia, ya kita ngomong nggak jauh dari Amerika ya. Jadi Indonesia kita anggap 2% lah gitu. Dan orang Amerika, 3% yang bikin goals, cuma 1% yang berhasil mencapai goals-nya. Jadi ada 99% orang yang kemungkinan hidupnya nggak ideal. Karena dia nggak punya goals, dia nggak punya tujuan hidup. Nah, di situ saya nulis buku, yang sekarang saya bagikan itu, Life with Goal itu, dengan tujuan apa? Dengan tujuan sebanyak mungkin orang Indonesia harus punya goals, terutama untuk anak-anak yang masih muda. Karena apa? Karena dari yang saya pelajari, kesuksesan dalam tanda kutip ya, kesuksesan itu berarti orang berhasil mencapai apa yang dia inginkan dan dia bahagia. Ada yang orang berhasil mencapai apa yang dia inginkan, tapi hidupnya nggak bahagia, berantakan. Ada orang yang kelihatannya bahagia, cuman dalam hidupnya nggak mencapai apa-apa. Jadi kesuksesan itu balance, dua-duanya tercapai. Kesuksesan itu rata-rata dicapai dalam waktu 10 tahun. Jadi kalau di sini teman-teman ini umur 23, 22 gitu, kalau start bikin goals-nya dari sekarang, kemungkinan besar umur 30 itu baru tercapai. Jadi kesuksesan yang besar ya. Kalau yang biasa-biasa sih setiap tahun gampang nyapain. Cuman yang besar itu 10 tahun. Dan itu juga kenapa saya bikin terus. Terus itu adalah bagaimana kita tetap bisa berjalan terus selama 10 tahun ke depan. Karena banyak orang berpikir bahwa saya tahu caranya, saya bisa mencapai tujuan. Itu juga nggak benar, karena kamu tahu jalannya, kalau kamu nggak punya energi sampai tujuan, percuma. Nah itu terus, itu kita ngomong nanti aja, ada kelas khususnya. Nah, itu yang pertama, jadi itu mengenai goals. Goals adalah satu, kita lihat slide-nya. Nah, jadi ini saya bikin, Life is Goal, kalau mau minta tinggal WhatsApp aja, langsung saya kirimin. Nah, ini dia. Jadi goals itu pertama adalah suatu hasil yang spesifik, yang jelas, yang kita inginkan di masa depan. Nah pertanyaannya, kenapa sih goals itu penting? Kenapa goals itu penting tuh ada di sini jawabannya. Jadi kita punya dua pikiran, sebetulnya ada 3 pikiran ya. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Cuman kita nggak bahas pikiran tidak sadar, karena itu tidak bisa diakses. Kita bahas ini 2. Pikiran itu ada 2, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu tugasnya untuk merencanakan, menganalisa, terus menghafal hal-hal yang penting dalam jangka waktu pendek. Pikiran bawah sadar itu mengenai emosi, kreativitas, intuisi, kebiasaan, dan banyak lagi. Nah, yang menarik adalah pikiran sadar kita itu maksudnya faktor keberhasilan kita. Pikiran sadar itu hanya mempengaruhi 12% saja. Yang 88% kesuksesan itu dicapai dengan pikiran bawah sadar. Nah, yang unik adalah kedua pikiran ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi, pikiran bawah sadar nggak bisa bekerja tanpa pikiran sadar. Pikiran sadar itu nggak ada gunanya tanpa bawah sadar. Nah, sebetulnya, jadi sini saya tulis,
pikiran sadar itu tugasnya seperti bos atau manajer, yaitu memberikan perintah kepada bawah sadar. Di situ kan ada analisa, ada perencanaan, itu kan tugasnya bos sama manajer kan, analisa sama perencanaan itu. Nah, ketika dia sudah punya goals di pikiran sadar, itu tinggal dikirim ke pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini tugasnya sebagai pelayan. Jadi dia yang mencari solusi. Kayak kita kalau punya perusahaan, kita jadi bos, ya kita tinggal suruh-suruh pegawai aja kan. Kita analisa begini, kita ingin omsetnya naik jadi 10 juta per bulan, misalkan 100 juta per bulan. Kita tinggal ngomong aja ke anak buah, ini target sekian. Terus analisa yang saya dapat begini, begini, begini. Kalian cari caranya, gimana caranya. Dan pikiran bawah sadar tidak bisa bekerja tanpa bantuan atau tanpa perintah dari pikiran sadar. Keduanya saling terkait nih. Oke, sebentar. Ini kok. Oke, jadi itu dipahami dulu, karena ini sangat penting ya, untuk mengetahui bahwa ada dua jenis pikiran. Pikiran sadar bosnya, pikiran bawah sadar pelayannya. Pikiran sadar harus punya perintah, agar pikiran bawah sadar itu bisa bekerja. Nah, kalau pikiran sadar kita tidak punya perintah, maka pikiran bawah sadar akan menerima perintah, semua perintah yang ada di sekelilingnya. Jadi ini kita bisa lihat, kalau orang nggak punya tujuan hidup, biasanya dia ngikutin tujuan yang dibuat oleh orang lain. Kalau umpamanya, misalkan temennya pengen jadi dokter, dia pengen jadi dokter. Lihat tetangganya punya mobil baru, dia pengen beli mobil baru. Kenapa ini terjadi? Karena tidak ada perintah dari pikiran sadarnya dia. Kita kasih contoh sederhana, sebetulnya untuk meraih apa yang kita mau, itu tidak sesulit yang kita pikirkan. Kita kasih contoh ini. Ya, di sini ada permainan yang saya bikin di buku Life is Goal, di situ ada. Jadi permainan 1, A ke G. Perintahnya A disuruh cari ke G. Wah, ternyata ini editannya kurang mantap. Nggak apa-apa, lanjut. Kalau di tengahnya ada pembatas, kita tetap bisa menarik garis dari A ke G. Karena titik G-nya ada. Terus permainan kedua yang di bawahnya. A ke G masih bisa kita tarik garis, gitu kan. Permainan ketiga cukup rumit. Cuman kira-kira di sini teman-teman bisa nggak dari A ke G? Pasti bisa ya. Soalnya ada titik A-nya, di sini G-nya, di luar. Ini perumpamaan orang yang memiliki tujuan. Jadi orang yang memiliki tujuan, walaupun ada hambatan, dia akan mampu mencari jalan untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya, kita lihat yang samping ini, permainan keempat, ada A di tengah, kemudian hambatannya nggak terlalu susah permainan ketiga, cuman nggak ada G-nya. Sekarang apa bisa orang mencapai satu titik? Bisa sih, kalau umpamanya ditambahin ke G ya. Kalau umpamanya nggak ada G-nya mau kemana? Nah, itu sama. Ini ada ilustrasi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau umpamanya A itu Anda, G itu goals. Kalau Anda punya goals, ada perintah, kalian bisa mencari jalannya. Manusia itu sangat pintar. Jadi jangan ada orang yang berpikir bahwa saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya bakat. Biasanya orang-orang yang begitu ngomongnya itu orang-orang yang nggak punya tujuan di dalam hidup. Karena apa? Karena kalau punya tujuan,
seharusnya dia bisa menemukan jalannya. Dari mana kita ngomong seharusnya? Karena tadi pikiran bawah sadar kita itu menampung 88% informasi yang nggak kita sadari. Jadi jangan takut untuk punya tujuan sebesar apapun. Saya sudah membuktikannya, saya sudah mulai dari tahun 2014 sampai sekarang, dan alhamdulillah 90% tujuan saya tercapai. Jadi yang pertama kita bikinkan dulu goals-nya, nanti biarin pikiran bawah sadar yang mencari jalannya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini yang mungkin kebanyakan orang menjadi dalam tanda kutip ketakutan. Iya coach, sekarang saya punya tujuan, aku ingin jadi pengusaha, pengusahanya yang besar, yang omsetnya itu 1 miliar, 2 miliar per tahun. Kira-kira bisa nggak? Padahal saya itu nggak punya basic, keluarga bukan dari pengusaha. Terus kuliahnya bukan di bidang ekonomi atau bisnis gitu. Kira-kira bisa nggak? Jawabannya bisa. Kenapa? Kembali ke pikiran sadar dan kepikiran bawah sadar. Jadi, pikiran kita menangkap informasi per detiknya itu minimal 3.000. Jadi ada yang ngomong antara 3.000 sampai 30.000 informasi per detik. Kita bisa bayangkan berapa banyak informasi yang sudah masuk dalam waktu 1 menit. Nah, pertanyaannya adalah, kan kebanyakan informasi itu nggak kita ketahui secara sadar. Iya benar. Karena begini, ini mungkin saya pakai kertas aja. Jadi pikiran kita itu bentuknya seperti corong yang terbalik. Ini mungkin bisa kelihatan. Nah, itu corong terbalik. Nah, yang di atas itu yang digarisin itu adalah pikiran sadar. Jadi pikiran sadar hanya mampu menangkap 7-9 informasi per detik. Pikiran bawah sadar itu sisanya. Jadi kalau main 3.000 informasi itu berarti 2.993 informasi langsung masuk ke pikiran bawah sadar. Jadi jangan khawatir. Saya bilangin jangan khawatir, kalian nggak bisa mencapai goals kalian bisa. Ntar di akhir sesi saya kasih tahu caranya, dan cara itu terbukti di banyak orang mereka bisa mencapai impiannya dengan cara yang akan saya bagikan. Oke, masuk ke slide berikutnya, kita langsung cara membuat goals. Wow, tinggal 10 menit tiba-tiba diingetin. Oke, jadi cara membuat goals itu sederhana. Pakai metode SMART. Kita pakai metode SMART, specific, measurable, attainable, relevant, dan time-based. Spesifik apa? Spesifik itu berarti harus jelas, sangat jelas sedetail-detailnya. Jadi kalau umpamanya kalian ingin nilainya bagus, IP bagus, harus jelas IP-nya di angka berapa. Di angka 4, 3,9, dan lain sebagainya. Kalian ingin memiliki pendapatan. Pendapatannya berapa? Harus jelas. 10 juta per bulan, 20 juta per bulan, 30 juta per bulan. Harus jelas. Measurable itu berarti terukur. Dapat bisa di skala. Kalau angka itu kan pasti bisa di skala, makanya spesifik kita bikin goals seharusnya ada skalanya, angkanya. Kalau ingin membuat rumah, luas lahannya berapa, lantai berapa. Terus attainable. Attainable ini sebetulnya sama kayak achievable, harusnya bisa dicapai. Terus relevan. Relevan itu berarti kalau goals itu tercapai, itu akan berdampak baik bagi hidup kita. Jadi jangan bikin goals yang nggak relevan. Misalkan kalian sedang struggling, sedang menghadapi masalah keuangan, maka bikin goals yang berkaitan dengan keuangan. Jangan bikin goals yang berkaitan dengan
menaikkan kepopuleran atau hal-hal yang seperti itu, nggak nyambung jadi. Jadi harus relevan sama apa yang kalian hadapi pada saat ini. Jadi goals itu harus memberikan solusi bagi masalah kalian, masalah di dalam hidup. Terus ada time based. Time based berarti harus ada tenggat waktunya. Sekarang anggap saya ingin bikin goals dalam hal keuangan finansial. Saya ingin punya pendapatan dalam waktu setahun 100 juta. Berarti anggaplah setiap bulan harus dapat uang 9 juta. Kelihatan ya, sudah spesifik. Terus saya kasih tanggal, berarti di tanggal 29 Desember tahun ini, tabungan saya sudah harus terisi 100 juta. Kenapa harus pakai tanggal? Karena pikiran bawah sadar kita itu tidak peka atau tidak akan menanggapi suatu perintah yang nggak ada waktunya. Sama kayak kalian punya anak buah. Tadi saya sudah sebutkan bahwa pikiran sadar adalah bos, pikiran bawah sadar adalah pelayan. Sekarang bagaimana kalau bos ngasih perintah ke pelayan, cuman nggak dikasih waktunya. Jadi kamu jualin deh ini, dapetin ya 10 juta, waktunya kapan terserah. Ya dia kerjanya santai. Sama, kalau pikiran kita gituin, kita bikin santai, kita nggak bakal efektif untuk mencapai goals tersebut. Oke, sejauh ini ada pertanyaan dulu. Mungkin masuk ke pertanyaan, biar kita nyambung sebelum bagaimana cara mencapai goals kita. Yang ada pertanyaan, silahkan di speakernya dihidupkan. Oke. Chat ya. Oke, mungkin saya Coach mau bertanya. Ulfa Coach. Ya. Silahkan. Ya, bagaimana kalau misal kita kan sudah list beberapa tujuan, tapi itu tidak suatu saat tujuan itu bisa berubah. Gimana? Kurang jelas suaranya. Ya, misal kita ini sudah list beberapa, misal tujuannya ini dalam skala 1 tahun, tapi tiba-tiba dalam prosesnya itu tiba-tiba tujuan tersebut itu berubah. Berubah. Ya, apakah harus? Apakah ya, maksudnya harus, apakah kita harus tetap pada tujuan ini atau bisa mempertimbangkan artinya apa sesuai dengan keadaan yang ada, bisa tidak itu berubah tujuannya, Coach? Oh, oke. Jadi misalkan tahun ini ingin beli motor baru, anggap gitu, BCX gitu kan. Terus tiba-tiba di tengah jalan kok kayaknya ada yang ini gitu ya, ingin berubah gitu ya, seperti itu. Jadi iya. Mungkin nggak beli BCX, beli yang lain gitu. Oke. Nah, itu pentingnya kita membuat goals dari pertama itu ada relevansinya. Jadi kita harus bertanya kepada diri kita sebetulnya seberapa relevan goals itu sama kehidupan kita secara umum. Jadi kalau finansial saya mau mencari 10 juta per bulan, 100 juta setahun, secara umum sebetulnya apa sih yang saya ingin dapatkan dari uang 100 juta itu? Misalkan dari 100 juta saya ingin membuat usaha lain kecil-kecilan. Jadi kan ada relevansinya. Cuman kalau umpamanya saya bikin goals yang saya mau nambahin followers aja dulu deh, followers sampai 10K gitu di Instagram. Pertanyaannya jangka panjang, sebetulnya ada relevansinya nggak followers sama usaha yang mau saya buat? Nah, itu penting banget. Kita dari pertama mempertimbangkan ada relevansinya atau tidak. Nah, bagaimana kalau upaya sudah berjalan, cuman di tengah jalan kita anggap kok kayaknya nggak relevan. Itu boleh digugurin. Jadi nggak usah ragu, dihapus atau diganti yang baru dengan yang ada relevan. Tapi perlu diingat ya, jangan sebentar-sebentar kita merubah goals kita. Jadi diusahakan untuk kerja keras dulu.
sampai mendapatkan goals tersebut. Nah, itu ada kaitannya nanti sama kita membahas visi. Kenapa kita harus membuat visi yang besar 5 tahun ke depan. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Saya sudah baca bukunya dan yang ingin saya tanyakan tentang measurable itu sendiri. Saya belum terlalu paham tentang measurable untuk set itu, Pak. Pas setting goal. Iya, iya Pak. Oke. Spesifik itu kan berarti kita membuat gambaran sedetail-detailnya. Jadi anggap aja kita bikin skala yang lumayan susah untuk dibikin angkanya. Misalkan mau bikin rumah. Saya mau buat rumah, mau mendirikan rumah. Saya bikin gambar dulu dong. Gitu kan. Saya bikin gambar, saya ingin 2 lantai secara spesifik modelnya, misalnya modelnya kalau saya orang Bali, saya ingin yang ada arsitektur Balinya, pagarnya begini, ada ukirannya, dan lain sebagainya. Nah, measurable itu artinya ukurannya. Kita nggak bisa dong bikin rumah, saya mau bikin rumah gaya Bali, kita ngomong ke arsitek, datang arsitek, saya mau bikin rumah gaya Bali. Arsiteknya akan tanya, luas tanahnya berapa? Nah, itu yang dimaksud measurable. Jadi terukur. Ada ukurannya. Ukuran tanahnya berapa? Nah, setelah kita ngomong ukuran tanahnya, si arsitek akan nanya kemudian, budgetnya berapa? Nah, itu ukuran juga. Nah, itu yang dimaksud dengan measurable. Jadi, angkanya ada. Entah angka pencapaian, kalau main di mahasiswa mungkin mau nyari IP yang bagus, angkanya harus ada. Jelas. Kalau umpamanya di pedagang, di pengusaha, entrepreneur, omsetnya. Jadi harus jelas berapa juta. Kemudian kalau umpamanya di bangunan, berapa luas. Kemudian kalau saya sebagai coach, itu ada juga measurable-nya. Jadi berapa orang yang ingin saya berikan dampak. Nah, ini semuanya harus ada. Jadi bukan kita cuman bikin biar nilainya bagus, cuman nggak ditulis IP-nya ingin dapat berapa. Seperti itu. Oke, gimana Bang Ahmad? Jelas? Paham Pak, paham. Masih bisa bertanya Pak? Gimana? Masih bisa bertanya? Saya masih bertanya. Masih, silakan. Oh ya, baik. Kan saya dari bukunya Bapak yang saya baca itu dikatakan bahwa ketika memasang goal kita, set goal kita, pikirkan goal kita akan dampak bagi